Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya ingin memaparkan materi konsep pendidikan sepanjang hayat untuk memenuhi tugas kuliah PAI luar sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Azizul Hakim, kelas A31, NIM nomor induk mahasiswa 2281 131509. Tema konsep pendidikan sepanjang hayat. Latar belakang konsep pendidikan sepanjang hayat dalam era globalisasi dan revolusi industri 4.0, perubahan teknologi dan kebutuhan keterampilan terus berkembang pesat. Pendidikan tidak lagi terbatas pada masa sekolah atau universitas, tetapi harus berlangsung sepanjang hayat. Konsep pendidikan sepanjang hayat menjadi penting untuk memastikan individu dapat terus beradaptasi, meningkatkan keterampilan, dan tetap kompetitif di dunia kerja. Selain itu, pembelajaran berkelanjutan dan juga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup, inovasi, dan pembangunan sosial ekonomi. Oleh karena itu, perlu pemahaman yang lebih dalam mengenai konsep manfaat, serta strategi implementasi pendidikan sepanjang hayat. Adapun tujuan pendidikan sepanjang hayat yaitu memahami konsep pendidikan sepanjang hayat. Kedua, mengetahui manfaat dan tantangannya. Ketiga, mempelajari strategi implementasi yang efektif. Maka tujuan ini harus betul-betul dicapai. Definisi pendidikan sepanjang hayat. Menurut UNESCO, pendidikan sepanjang hayat adalah proses pembelajaran berkelanjutan yang memungkinkan individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kompetisi sepanjang hidupnya. Ciri utama ada 3. Yang pertama, belajar tidak terbatas usia, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Ini yang kedua. Yang ketiga, melibatkan pendidikan formal, non-formal, dan informal. Selanjutnya, konsep utama pendidikan sepanjang hayat yakni belajar seumur hidup. Pendidikan tidak hanya di sekolah tetapi harus berlangsung sepanjang hidup. Fleksibilitas. Pembelajaran dapat dilakukan melalui berbagai media termasuk digital dan lain-lain. Yang ketiga, keterbukaan dan inklusivitas, tidak terbatas oleh usia, status sosial atau latar belakang ekonomi. Yang keempat, dukungan teknologi, yakni e-learning, kursus online, webinar, dan metode digital lainnya. Kemudian selanjutnya, ruang lingkup pendidikan sepanjang hayat, yakni pendidikan formal, sekolah, universitas, sertifikasi akademik. Kemudian pendidikan non-formal yaitu pelatihan kerja, kursus keahlian, workshop. Yang ketiga, pendidikan informal, belajar dari pengalaman, diskusi, membaca, praktik mandiri. Selanjutnya, mengapa pendidikan sepanjang hayat penting? Yang pertama, individu. Pendidikan sepanjang hayat penting itu untuk individu. Yang pertama, meningkatkan keterampilan dan karir. Kedua, memperluas wawasan dan kreativitas. Yang ketiga, menjaga kesehatan mental atau melatih otak. Kemudian yang kedua, masyarakat. Pendidikan sepanjang hayat ini penting untuk masyarakat. Nah, mengapa demikian? Karena meningkatkan kualitas SDM, mencegah ketimpangan sosial. Ketiga, mendukung inovasi dan pembangunan. Selanjutnya yang ketiga, pendidikan sepanjang hayat itu penting untuk ekonomi dan dunia kerja. Mengapa demikian? Karena pendidikan sepanjang hayat akan beradaptasi dengan perubahan industri. Kedua, meningkatkan daya saing tenaga kerja. Ketiga, mengurangi pengangguran. Selanjutnya, tantangan dalam implementasi pendidikan sepanjang hayat. Yang pertama, akses dan kesetaraan. Tidak semua orang memiliki akses ke pendidikan berkualitas. Kedua,
kurangnya kesadaran. Banyak orang belum menyadari pentingnya belajar seumur hidup. Gitu kan. Ketiga, keterbatasan waktu dan biaya. Banyak pekerja sulit membagi waktu untuk belajar. Yang keempat, teknologi dan infrastruktur. Tidak semua daerah memiliki akses internet dan teknologi yang memadai. Yang kelima, dukungan kebijakan. Regulasi pemerintah masih perlu diingatkan. Jadi tantangan pendidikan sepanjang hayat 5 komponen ini. Seandainya 5 komponen ini bisa diterapkan gitu kan, bisa dievaluasi, maka pendidikan sepanjang hayat ini akan berhasil dengan mudahnya. Kemudian strategi implementasi pendidikan sepanjang hayat. Implementasi yang pertama untuk individu, membangun kebiasaan membaca dan belajar mandiri. Kedua, mengikuti kursus online, seminar, dan pelatihan. Ketiga, bergabung dalam komunitas pembelajaran. Ini untuk individu. Yang kedua, untuk masyarakat dan pemerintah, menyediakan program pendidikan inklusif. Kedua, mempermudah akses ke sumber pembelajaran digital. Ketiga, mendorong kebijakan pendidikan fleksibel. Kemudian yang ketiga, untuk dunia kerja dan industri, menyediakan program pelatihan berkelanjutan, mendorong pembelajaran berbasis pengalaman. Jadi pembelajaran berbasis pengalaman itu sangat penting. Peran teknologi dalam pendidikan sepanjang hayat. E-learning dan MOOC atau Coursera, Udemy, Khan Academic. Webinar dan podcast sebagai sarana pembelajaran mandiri. Yang ketiga, AI dan Big Data untuk personalisasi pembelajaran. Yang keempat, aplikasi mobile untuk pembelajaran fleksibel. Kemudian selanjutnya, bagaimana kita bisa menerapkan pendidikan sepanjang hayat? Nah, yang pertama, membuat rencana pembelajaran pribadi. Gitu kan. Kedua, memanfaatkan teknologi untuk belajar. Ketiga, mengikuti kursus dan workshop secara rutin. Bergabung dengan komunitas pembelajaran, selalu penasaran dan terbuka terhadap ilmu baru. Nah, alhamdulillah, jadi bisa kita simpulkan, pendidikan sepanjang hayat adalah kunci untuk menghadapi perubahan zaman, memungkinkan individu terus belajar dan beradaptasi. Manfaatnya mencakup peningkatan keterampilan, daya saing tenaga kerja, dan pembangunan sosial ekonomi. Namun, tantangan seperti akses kesadaran dan dukungan kebijakan perlu diatasi dengan kerjasama antara pemerintah, institusi, dan individu. Sistem pembelajaran yang inklusif dan fleksibel dapat diwujudkan untuk menciptakan masyarakat yang lebih maju dan siap menghadapi masa depan. Kesimpulannya, pendidikan sepanjang hayat adalah pendidikan yang tidak ada batas umur. Bahkan pendidikan seseorang itu harus terus belajar supaya dia menjadi seorang pendidik, gitu kan. Kata Nabi SAW, innama bu'istu mu'alliman. Saya ini diutus sebagai pengajar, sebagai pendidik. Maka kita umat baginda Nabi SAW khususnya selalu senantiasa lagi dan lagi belajar dan terus belajar. Manjadda wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh, pasti dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Apabila ada salah atau khilaf dalam kata-kata, saya mohon maaf. Jazakumullah khairul jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.